Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa Bapak Ibu para orang tua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kali ini saya akan coba berbagi ilmu ya bagi para orang tua, terutama orang tua yang punya anak usia 3-6 tahun. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sih anak perlu mengikuti PAUD ya sebelum masuk ke SD Bapak Ibu? Ini penting banget menurut saya, harus dipahami oleh kita bersama mengapa anak sebelum masuk ke SD diharapkan itu bisa mengikuti pendidikan di PAUD dulu. Simak Bapak Ibu ya sampai selesai. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Berdasarkan data yang dirilis dari BPS, ini sekitar 36,19% anak usia 36 tahun ya baru mengikuti PAUD. Ini di tahun 2025 ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tahun 2006 belum keluar. Jadi tahun kemarin itu baru 36,19% saja anak usia 36 tahun mengikuti pendidikan di PAUD. Artinya apa? Dari 100 anak usia PAUD begitu, itu baru 36 anak. Jadi dari 100 baru 36 anak yang sudah bersekolah di PAUD. Ya. Artinya Bapak Ibu masih ada 64%-an lah begitu ya kurang lebih anak belum mengikuti PAUD. Luar biasa ini, angka yang sangat besar sekali ya anak-anak yang belum mengikuti di PAUD. Oke, kita lanjutkan. Nah ini pertanyaannya, mengapa sih anak perlu mengikuti pendidikan di PAUD? Ya, PAUD bukan sekedar tempat bermain, tetapi kondisi penting untuk tumbuh kembang anak sejak dini. Itu yang perlu kita pahami bersama ya Bapak Ibu. Nah, sebab apa Bapak Ibu? Melalui PAUD, anak akan belajar berkomunikasi, bersosialisasi, berpikir kritis, mandiri dan percaya diri, kemudian kreatif dan aktif belajar, memiliki karakter serta budi pekerti yang baik. Insya Allah Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang tidak baik sebenarnya. Ya, dan ini adalah awal ya. Awal bagaimana kita mendidik anak di luar rumah gitu ya Bapak Ibu di lembaga PAUD gitu ya. Baik, yang pertama tadi mengembangkan kemampuan sosial. Jadi anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya, berbagi, bekerja sama, menghargai orang lain, itu penting Bapak Ibu. Jadi di PAUD anak bersosialisasi bersama teman-temannya ya, yang awalnya tidak kenal saling mengenali begitu. Ini penting kenapa? Sebagai bekal nanti saat masuk ke sekolah dasar dan kehidupan sosial selanjutnya yang tentu akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda. Yang kedua, melatih kemandirian Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena dengan pendidikan yang dilakukan sejak dini nanti anak akan diajarkan berbagai hal seperti merapihkan mainan, memakai sepatu sendiri, mencuci tangan, begitu. Lalu mengikuti aturan sederhana, ya, akan membentuk kepercayaan diri ya dan tanggung jawab pada diri anak kita. Lalu yang ketiga lah, pengembangan kemampuan bahasa dan komunikasi. Bapak Ibu, mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Anak melalui kegiatan bercerita, bernyanyi bersama, bermain, kemampuan berbicara, mendengarkan, kemudian memahami bahasa anak berkembang lebih baik. Ya Bapak Ibu, ini akan memunculkan kemandirian, keberanian, rasa percaya diri, berlatih berkomunikasi, ya Bapak Ibu, berlatih berbahasa. Nah, ini penting Bapak Ibu, harus kita tanamkan sejak dini. Kemudian yang keempat, menstimulasi perkembangan kognitif, di mana artinya otaknya nanti akan terus berkembang, ya, mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Anak akan dikenalkan kepada angka, anak akan mengenalkan huruf, anak akan dikenalkan kepada huruf, warna, bentuk, serta melatih kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan kreativitas melalui berbagai permainan edukatif. Baik itu permainan edukatif yang ada di dalam dan permainan edukatif yang ada di luar ya. Itu Bapak Ibu. Artinya seperti melatih kemampuan ya berpikirnya. Yang kelima, melatih motorik halus dan kasar.
ya. Yang tangannya tadinya masih kaku terus dilatih sehingga akan menjadi lentur tangannya, tulisannya semakin teratur begitu. Karena apa? Karena di PAUD ini nanti akan dibelajarkan berbagai motorik halus dan kasar seperti menggambar, mewarnai, menggunting, berlari, melompat, dan bermain membantu perkembangan koordinasi tubuh dan keterampilan motorik. Jadi ada motorik halus, ada motorik kasar. Motorik halus tentu seperti misalnya melatih menulis ya dengan tangan. Kemudian kalau untuk motorik kasar seperti misalnya melompat, berlari, maka AV, alat permainan dikotifnya yang ada di luar itu sebenarnya untuk melatih motorik kasarnya, Bapak Ibu, keseimbangan badan, ya, melompat, keseimbangan tubuh, koordinasi antara tangan kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan, mata kiri kanan, semua akan dilatihkan. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenamnya apa? Membentuk karakter positif, Bapak Ibu. Membentuk karakter positif, ya. Biasanya kan di PAUD suka ada kapan masuk, kapan pulang, kapan istirahat, kapan jadwal makan, itu semua diatur. Ya Bapak Ibu. Diatur tanggung jawab, disiplin, kejujuran, sopan santun, kepedulian, ya. Dan yang terakhir adalah persiapan masuk sekolah dasar. Tentu ya Bapak Ibu. Akan terlihat berbeda sekali ketika masuk ke kelas 1 sekolah dasar di SD, anak yang datang atau anak yang berangkat ke sekolah sebagai siswa baru yang berangkat dari PAUD dengan yang belum di PAUD, itu akan terlihat sekali, Bapak Ibu. Ya, nah ini penting, saya pikir untuk diketahui Bapak Ibu. Ayo kita dorong anak-anak, ajak anak-anak bagi yang belum memasukkan anaknya ke PAUD tahun ini, diharapkan Bapak Ibu agar bisa sekolah di PAUD begitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu saja. Semoga bermanfaat ya paparan singkat ini. Bapak Ibu, saya percaya dan yakin pada Bapak Ibu paham betul dengan pendidikan untuk terus dikembangkan sejak dini ya, sejak anak masih usia 36 tahun untuk disekolahkan di PAUD. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.